Al, dulu mau bobo, bobo. Aduh, capek nggak? Capek, habis jalan capek. Capek. Kemana? Video tempuh. Ya, oke, jadi kita langsung menyimpulkan dari pengalaman saya nginep di sini selama 2 malam. Kenapa 2 malam? Kebetulan dapat harga promo, jadi bisa untuk 2 malam. Dari pengalaman di sini, yang pertama untuk breakfast, nggak tahu di aplikasi itu nggak ada keterangan dia simple breakfast atau yang buffet. Jadi kalau memang ada pilihan mungkin bisa memilih yang buffet biar bisa merasakan menu sarapan yang versi lengkap ya, karena kita dapatnya versi paket yang cuma nasi goreng dan kawan-kawan itu. Kemudian untuk restonya, untuk resto menunya terbatas dan standar ya, ada nasi goreng, tom yum, soto, dan nggak tiap menu ada juga. Tadi sempat pesan soto ayam dan habis. Menu-menunya biasa, nggak terlalu wah. Rasanya sih tergantung menu ya. Kemarin ada yang menu ayam bakar madu itu cukup oke. Kemudian tom yumnya juga oke. Yang lainnya biasa ya. Kemudian ini yang saya nggak nyangka juga, malam ini saya pesan cappuccino. Pikiran saya sih karena di hotel jadi nggak mungkin cappuccino gunting ya. Ternyata setelah dirasakan, sayangnya cappuccinonya cappuccino gunting. Jadi harganya 25.000 exclude tax, jadi ya 27.500 kok. Lebih ya, karena kan kalau nggak salah taxnya 15% atau berapa persen.
kita cuma dapat cappuccino gunting yang kalau di minimarket paling kita dapat harga 5.000 ya, maksimal 10.000 lah. Jadi kalau kesini jangan pesan cappuccino, jangan pesan hot coklat juga tidak direkomendasikan. Lemon tea-nya oke lah, standar. Tapi kalau yang tadi cappuccino dan hot coklat lebih baik jangan. Kemudian untuk kolam renangnya kalau untuk anak-anak oke, untuk dewasa nggak terlalu dalam, tapi kalau sekedar buat menikmati berenang cukup oke. Area bermain anak nggak terlalu banyak. Di dekat kolam ada area bermain, tapi cuman ada ayunan dan perosotan. Terus juga apa lagi? Oh ya, kesimpulannya adalah kalau untuk, karena ini kebetulan lokasinya dekat banget dengan yang lagi booming, nggak terlalu booming sih sekarang ya. Jadi ini dekat dengan The Great Asia Africa sama dekat dengan Farmhouse. Jadi kalau memang tujuan wisatanya ke sana ini cukup oke karena nggak terlalu jauh. Jadi dari sini mungkin bisa nyari ojek lah ke sana atau naik angkot. Cuma naik angkot tetap akan kena macet ya. Tapi paling nggak pulangnya tuh kita bisa naik ojek dari Farmhouse atau dari Great Asia Africa, itu ada ojek jadi cepat ke sini, nggak terlalu jauh. Cuman kalau memang untuk staycation ini tidak direkomendasikan menurut saya. Terus satu lagi untuk protokol kesehatan, karena ini masih masa pandemi ya, kita juga nggak banyak keluar hotel. Memang tujuannya sebenarnya untuk staycation, tidak terlalu direkomendasikan. Jadi ya tadi nggak begitu banyak tempat untuk bisa kita explore. Jadinya ini lebih cocok kalau untuk sekedar stay lalu main ke tadi 2 tempat tadi, atau kalau di Lembang mungkin kalau misalnya kehabisan hotel di Lembang oke lah ya. Cuman agak riskan juga karena macetnya luar biasa. Kalau maksa di sini itu cukup macetnya tuh ya tadi di 2 titik tadi. Jadi kalau kita mau ke Lembang macetnya di sana, kalau kita mau ke arah Bandung juga di sekitaran Ledeng sana juga macetnya cukup parah. Ini juga kita sengaja malam nggak keluar karena ke arah bawah macet, ke atas juga kalau mau sampai atas banget ini pasti macet juga. Jadi ini cocoknya untuk memang kedua tempat tadi, datang pulangnya stay di hotel atau sebaliknya stay di hotel, kemudian nanti misalkan paginya bisa ke tempat-tempat yang 2 tadi. Itu cocok banget. Untuk staycation mungkin kurang pas ya. Baik lagi ke protokol, untuk protokolnya nggak sehebat di hotel yang di Padalarang ya. Jadi sebelum ini saya sempat ke Maison Time. Di sana protokolnya luar biasa, maksud kita pakai kamera infrared, jadi kedetek berapa suhu kita, udah kelacak panas tubuh. Kemudian di banyak tempat hand sanitizer-nya selalu tersedia. Untuk breakfast juga meja itu dibersihkan dengan baik. Kemudian kalau nggak salah mereka pakai karantina kamar. Di sini saya nggak tahu pasti karena walaupun di aplikasi ada tanda bahwa ini menerapkan protokol, tapi nggak tahu sejauh mana dan seperti apa standar yang diterapkan di sini. Yang jelas masuk kita masih di scan suhunya, kemudian physical distancing-nya ya diterapkan, hand sanitizer di beberapa tempat ada yang kosong ya, nggak banyak lah, nggak terlalu banyak. Kemudian juga kayaknya tadi pagi saya lihat walaupun nggak makan di resto masih prasmanan, jadi ya cukup kurang bagus kalau menurut saya protokolnya. Yang ideal itu kan kalaupun kita nggak sistem paket, mungkin bisa dilayani si makanannya itu lebih aman. Jadi kalau memang yang masih mengkhawatirkan protokol, boleh difikirkan kembali. Masuk standar ada kita cuci tangan, kemudian tadi sudah saya sampaikan juga diukur suhu tubuh. Selain dari itu sih nggak terlalu kelihatan. Kemudian di beberapa karyawan mungkin pakai masker dan lain-lain ya. Cuman kalau di area resto tadi kayaknya nggak mungkin karena sepi atau apa, nggak sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan, nggak full pakai masker, pakai face shield, pakai apa ya itulah, pakai sarung tangan, nggak terlalu banyak diterapkan. Tapi secara umum ya di sini sudah menerapkan protokol, jadi yang masih takut ya sudah diterapkan lah di sini, walaupun mungkin tidak seketat di tempat lain karena tempat lain beda-beda ya. Kemarin di Bogor misalkan itu sudah cukup oke. Di hotel apa ya, di hotel ya ada hotel yang lain ya, cuman saya nggak bikin videonya. Di sana protokol COVID-nya cukup oke juga, dia menerapkan
tadi dilayani untuk makan dan lain-lain. Jadi kita nggak nyentuh sama sekali centong nasi dan lain-lain, kita difasilitasi. Kemudian hand sanitizer juga di mana-mana. Di sini mungkin nggak sebagus di yang lain, tapi dibandingkan dengan yang tidak menerapkan ini tentunya sudah cukup oke. Itu review secara umumnya, secara globalnya. Terima kasih. Yang belum subscribe boleh subscribe. Yang jelas tonton video ini sampai habis, di like videonya dan di share ke teman-teman yang memang membutuhkan informasi seputaran hotel di Kota Bandung. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Nama saya Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Lagi apa, Dede? Apa? Rumah baru? Punya rumah, Dede? Tutupin, tutupin. Mau bawa masuk, tutupin ya. Tutupin. Mau tutupin buat saya. Ya, udah ya, simple. Masuk dirinya, masuk dong. Masuk dirinya, masuk lagi. Masuk lagi. Ya, masuk. Kakinya masuk. Kakinya masuk. Dadah. Kakinya masuk. Nah.